Allah Ta'ala Muta'ala Tazakati Kinafara Intifa'ifat Sifan Hadun Nasib Kitabillah Sunnatu Rasul Amal Abihim Abdu wa Marudati wa Thabi Sabasam Syafina Rasulillah Sayyidina Barakatihim Wasrarihim Anwarihim Ulufan Bidina Dunya Al-Akhir Bikulli Niyazun Tukan Subhati Manilmu Biya Alaman Awana Muhammadun Sallallahu Salafuna Salam Hadrati Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Al-Fatiha إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان الدين علينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan lalu dari kitab daripada Jawahirul Quran daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi Isairul awliya salihin bin daraini amin. Terakhir kita masih melanjut di pembahasan tentang Durarul Quran, rangkaian ayat Durarul Quran di terakhir masih surah Al Imran. Terakhir kali kita masih membahas di ayat 102 tentang latar belakang ayat 102 wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu tentang permusuhan antara Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di Madinah yang membentuk kaum Ansar di Madinah. Bagaimana keadaan mereka sebelum datangnya Rasul SAW sampai mereka masuk Islam. Kemarin sudah kita kisahkan panjang lebar sampai mereka ikut di Bai'atul Aqabah dan tersebarnya Islam di Madinah. Maka kemudian terakhir ketika Rasulullah SAW ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama yang diikuti oleh 12 orang perwakilan dari masing-masing suku yang ada di Madinah, pecahan dari Aus dan Khazraj. Maka ketika mereka kembali ke kota Madinah setelah mengikuti Bai'atul Aqabah pertama itu tahun 12 kenabian di Jumratul Aqabah pada musim haji pada tahun 12 kenabian, maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus kepada mereka Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan Rasulullah SAW menyuruh Mus'ab bin Umair ini membacakan Quran pada mereka dan mengajarkan mereka Islam. Mengingat di Madinah kita sudah ceritakan tempoh hari di Madinah itu sudah menyebar Islam di kabilah-kabilahnya, sehingga diperlukan oleh penghuni Madinah itu orang yang mengajarkan mereka Islam. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair mengajarkan Islam dan Quran pada mereka dan tafaqquh fiddin untuk mereka mempelajari dinul Islam. Dan Mus'ab dinamakan sebagai Al-Muqri
di Madinah. Dan tinggalnya Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad bin Zurarah, salah satu pemuka orang Ansor. Kemudian suatu kali As'ad bin Zurarah ini keluar bersama Mus'ab dan masuk ke sebuah kebun daripada kebun Bani Zufar. Maka ketika itu duduk kedua orang itu, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, di perkampungan di kebun Bani Zufar, salah satu pemilik daripada Bani Zufar itu tadi. Kemudian ketika itu Mus'ab bin Umair berkumpul kepada keduanya beberapa orang dari yang sudah masuk Islam, dari orang Ansor. Maka berkata Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemuka Ansor, kepada Usaid bin Hudzail, juga termasuk pemuka sahabat Ansor juga, "Kau pergi, wahai Usaid," katanya Sa'ad bin Mu'adz kepada dua orang itu, yang dua orang itu datang ke kampung kita. Dua orang ini belum masuk Islam, si Mu'adz bin Jabal dengan Sa'ad bin Mu'adz ini sama Usaid bin Hudzail ini belum masuk Islam. Maka disuruhlah datang kepada wahai Usaid bin Hudzail, kau datang pada dua orang itu. Ini As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair yang sedang duduk itu. Dua orang itu membodoh-bodohkan orang lemah dari kita, menganggap agama kita ini atau orang kita ini bodoh. Itu pembahasan Mus'ab bin Umair. Bukan, Mus'ab bin Umair sahabat Nabi yang diutus. Diutus untuk mengajarkan daripada Quran kepada orang Ansor. Ini kan nyambungnya cerita kemarin, nanti nggak mungkin saya ulang lagi ceritanya kemarin. Itu sudah separuh episode ini. Ini separuh episode lagi, kalau bisa sampai nanti ini untung, karena masih panjang ceritanya. Asal usul dari latar belakang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka ketika itu, maka Mus'ab bin Umair masuk ke kebun tadi itu sama As'ad bin Zurarah, ke kebun milik perkampungan Bani Zufar tadi. Kemudian salah satu pemukanya Madinah itu Sa'ad bin Mu'adz menyuruh pada Usaid bin Hudzail, dua-duanya belum masuk Islam. Nanti keduanya kan hanya masuk Islam. Dua-duanya waktu itu belum masuk Islam, si Usaid bin Hudzail sama Sa'ad bin Mu'adz. Dua pemimpin Ansor itu yang terkemuka itu dua, Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya itu dari Ansor, satu dari Aus, satu dari Khazraj. Maka si Sa'ad bin Mu'adz bilang ke Usaid bin Hudzail, "Wahai Usaid," ya. Maka dia bilang, ini dua-duanya itu pemuka Bani Abdul Ashhal dan dua-duanya ini musyrik. Ya. Waktu itu masih musyrik. "Coba kau datangi dua orang itu, wahai Usaid." Ini dua orang itu maksudnya ya Mus'ab bin Umair ini sama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah kan ikut di perjanjian Aqabah, dia sudah Islam lebih dulu dengan Mus'ab bin Umair. Dua orang itu kau datangi, perintahnya Sa'ad bin Mu'adz pada Usaid bin Hudzail. Maka datangilah kedua orang itu, yang mana dua orang itu membodoh-bodohkan kita punya orang du'afa, dibodoh-bodohkan oleh mereka. Coba kau cegah mereka berdua itu, fajurhuma. Karena As'ad bin Zurarah itu ibnu khalati, katanya si Sa'ad bin Mu'adz. Dia itu putra bibi saya. Soalnya bukan karena itu, saya akan cukupi kamu daripada mencegah orang itu, biar saya sendiri. Maka ketika itu pun Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudzail, ya, maka ketika itu Usaid bin Hudzail mengambil
tombaknya. Kemudian pergi kepada Mus'ab dan As'ad bin Zurarah ketika itu. Pergi kepada Mus'ab dan juga As'ad bin Zurarah. Maka ketika itu dua-duanya duduk, Mus'ab dan As'ad tetap duduk di tempatnya di kebun itu. Ketika melihat As'ad bin Zurarah, ketika melihat ada Usaid bin Hudayr datang, dia berkata kepada Mus'ab, "Hadza sayyidu qaumi. Ja'aka usduqin lafi." Itu kau lihat wahai Mus'ab, itu Usaid bin Hudayr itu salah satu pemimpin kaum ini, Bani Abdullah Syal ini, salah satu kabilah Ansor. Maka sungguh-sungguhlah kau meminta atau menyeru dia kepada Allah pada si Usaid ini. Maksudnya kalau Usaid ini masuk Islam, berarti kaumnya insya Allah bisa ditundukkan. Katanya Sa'ad bin Zurarah. Maka akhirnya kata Mus'ab, kalau dia duduk, saya akan bicara sama dia. Maka ketika itu pokok panglima berhenti si Usaid bin Hudayr pada dua orang itu Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah. Maka berkata, apa yang membuat kalian datang kepada kita? Kalian membodoh-bodohkan orang-orang du'afa dari kita. Maka menyingkirlah kalian berdua kalau memang kalian berdua ada hajat keperluan. Maka Mus'ab bin Umair dengan halus mengatakan, silakan kamu duduk, kamu dengar dulu, kata Mus'ab bin Umair, omongan saya. Kalau kamu ridho, senang dengan apa yang saya serukan atau saya omongkan ini, silakan kau terima. Ya. Kalau memang kau tidak senang, silakan kau cegah apa yang kau tidak suka itu. Maka akhirnya si Usaid bin Hudayr ini orang yang agil. Baiklah, katanya Usaid bin Hudayr. Hanya dia pun menancapkan tombaknya, dia duduk kepada keduanya. Maka Mus'ab bin Umair membacakan Quran, sebagian ayat Quran, dan menyeru si Usaid bin Hudayr kepada Islam. Maka kata orang dua ini, kata Mus'ab bin Umair, sungguh kami telah mengetahui tentang Islamnya dua orang ini. Apa Islamnya pada wajahnya si Usaid ini bin Hudayr, kami sudah nampak pada kami tanda-tanda dia bakal masuk Islam atau mendengar seruan kami. Maka ketika itu Maqala ma'asan hadzal kalam, katanya dia. Alangkah bagusnya ini pembicaraanmu. Bagaimana yang kalian lakukan kalau kalian mau masuk ke agama ini? Si Usaid bin Hudayr tertarik. Gimana kalau kalian ketika kalian mau masuk agama ini, apa yang harus kalian lakukan? Bilang, ya kamu mandi, kemudian kamu sucikan bajumu, kemudian syahadat, kemudian kau sholat 2 rakaat. Maka ketika itu berdiri. Jadi sebelum masuk Usaid bin Hudayr. Sebelum masuk Islam mandi dulu. Iya. Fikihnya masuk Islam sudah mandi. Iya, masuk Islam sudah mandi. Iya. Tapi kalau ini sebelum masuk mandi dulu. Ya mandi dulu. Kemudian setelah itu berdiri si Usaid bin Hudayr ini mandi dan mensucikan bajunya lalu bersyahadat, kemudian berdiri dan sholat 2 rakaat setelah syahadat itu. Kemudian warai rajulan, katanya Usaid bin Hudayr,
di belakang saya ini ada seseorang, kalau dia ngikuti kalian berdua, maka tidak ada satu orang pun yang ketinggalan dari kaumnya untuk mengikuti dia dalam Islam itu. Ya. Sekarang saya akan utus kepada kalian berdua, katanya Usaid bin Hudayr. Itu Sa'ad bin Mu'adz tadi, Sa'ad bin Mu'adz yang tadi mengutus si Usaid ini. Kemudian Usaid bin Hudayr mengambil tombaknya, kemudian pergi kepada Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya. Mereka sedang duduk-duduk. Ketika Sa'ad bin Mu'adz melihat si Usaid bin Hudayr datang, maka si Sa'ad bin Mu'adz melihat sudah membaca. Ini Usaid bin Hudayr kok wajahnya lain. Datang ini dengan raut wajah yang berbeda. Ini curiga kalau dia si Usaid ini sudah masuk Islam, si Sa'ad bin Mu'adz ini. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'adz menegur, apa yang kau lakukan? Maka ceritalah si Usaid bin Hudayr, saya sudah bicara sama dua orang itu, wallahi, demi Allah saya tidak melihat seorang yang dia itu yang perkataannya itu lebih menarik daripada orang itu tadi. Saya sudah bicara dengan dua orang itu, demi Allah saya tidak melihat keduanya itu ada bahaya dalam apa yang diserukan. Ya. Maka saya sudah melarang keduanya. Maka keduanya orang tadi, kata dia, cerita, dia bilang, silakan kau lakukan apa yang kau ingin lakukan. Maka ketika itu unit ada Bani Harithah kharaju ila Sa'd bin Zurarah. Saya sudah diberitakan, katanya Usaid bin Hudayr, bahwa Bani Harithah, salah satu orang kabilah Ansor lain, salah satu kabilah Ansor yang lain, sudah keluar kepada Sa'd bin Zurarah untuk memerangi Asad bin Zurarah. Ya. Bahwasanya mereka sudah mengetahui bahwasanya Asad bin Zurarah ini adalah sepupumu, ini sepupunya si Sa'ad bin Mu'adz. Mereka ingin memerangi Sa'ad bin Mu'adz, ingin memerangi si siapa? Asad bin Zurarah, karena ingin menghinamu. Maka Sa'ad bin Mu'adz akhirnya marah. Ya. Maka dia langsung mengambil daripada tombaknya mau kepada Bani Harithah. Maka wallahi ma araka aghnaita syai'an. Alam ara'uma mutmainnina arafa anna Usaid inma ra'a isma minuma wa musatima thumma qala asbin zurara laula ma bain makil qarabah marum tahadha minni. Tawasyana fi darina manakrah. Maka ketika itu Asad bin Zurarah, si Sa'ad bin Mu'adz menghampiri si misananya tadi, yaitu Asad bin Zurarah sudah masuk Islam tadi bersama Mus'ab bin Umair tadi, dihampiri oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka dia bilang, seandainya bukan karena kekerabatan antara saya dengan kau, katanya Sa'ad bin Mu'adz, ya, maka kau tidak mungkin saya biarkan. Misalnya bukan karena kekerabatan ini kau datang kepada kampung kami, negeri kami atau perkampungan ini, kabilah ini, dengan sesuatu yang kami tidak suka. Maka As'ad berkata kepada Mus'ab, ya Allah sayyidu qaumi, itu lam yukhalif minhum ahadan, sama dengan tadi mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz datang ini dan dia adalah sayyidu qaumi, dia pemimpin di kaumnya, lebih besar pengaruhnya daripada Usaid bin Hudayr tadi. Kalau dia masuk Islam, maka tidak ada satupun orang yang luput daripada kaumnya kecuali mengikuti dia. Maka sama seperti yang diperbuat kepada
Usaid bin Hudayr tadi, Mus'ab bin Umair mengatakan, tidakkah anda duduk dulu sehingga kau dengarkan apa yang saya ucapkan. Kalau kau ridho, senang, silakan kau terima. Kalau kau tidak senang, ya kami akan tinggalkan apa yang kau tidak suka. Ini kami akan pergi. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kau bijaksana katanya. Baiklah, ditancapkan tombaknya. Dia dengar apa katanya Mus'ab bin Umair tentang Islam, ditawarkan situ dibacakan Quran. Maka akhirnya sebelum dia bicara kami sudah tahu katanya Mus'ab bin Umair, melihat dari wajahnya akan menerima daripada Islam itu tadi. Hanya sama dengan tadi dia tanya, bagaimana yang kalian lakukan kalau kalian masuk Islam, mau masuk agama ini? Dia bilang, mandi, kau sucikan bajumu, kau syahadat, dan kau sholat. Maka mandi dan kemudian bersucikan baju tadi dan bersyahadat, lalu dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia kembali ke kaumnya, si Sa'ad bin Mu'adz kembali kepada kaumnya, dan bersama dia ada Usaid bin Hudayr. Ketika kaumnya melihat si Sa'ad bin Mu'adz kembali, kata kaumnya, kami bersumpah sungguh saat ini kembali dengan wajah yang beda dari dia wajah yang dia pergi tadi mau marah kepada si Asad bin Zurarah. Kok dia balik ini kok dengan wajah yang berbeda. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Hai Bani Abdul Ashhal, bagaimana menurut kalian tentang saya?" Maka dibilang, Sayyiduna Abduluna Ra'yan wa imanuna naqibatan. Bilang, kau ini adalah orang yang pemimpin kami, kau orang yang paling utama di antara kami, katanya kaumnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maka dikatakan, fa inna kalam rijalikum wa nisaikum ala aramun tatuminu bila rasul. Kata si Sa'ad bin Mu'adz langsung mengatakan, yang laki-laki dan perempuan di antara kalian haram bicara kepada saya sampai kalian beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Maka akhirnya tidak sampai petang hari, ya, di perkampungan Bani Abdul Ashhal itu tidak ada satupun seorang laki-laki perempuan kecuali semua jadi muslim dan muslimah. Ketika itu. Dan pulanglah Asad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair ke rumahnya Asad bin Zurarah, dan berdiam Mus'ab bin Umair di rumahnya Asad bin Zurarah menyeru orang kepada Islam sampai tidak tersisa satu kabilah pun dari kabilah Ansor kecuali situ ada laki-laki dan wanita yang sudah muslimin muslimat, kecuali beberapa gelintir kabilah dari Bani Umayyah bin Zaid dan juga Khotumah dari Bani Wa'il. Ya. Katakan karena di situ terdapat Abu Qais, seorang penyair yang mereka taati, mereka dengar ucapannya. Maka tersisa berapa kabilah kecil dari Ansor yang belum masuk Islam ketika itu. Sampai Rasulullah SAW datang ke Madinah, sampai berlalu Badr, Uhud, Khandaq, baru mereka masuk Islam. Berapa kabilah tadi. Kemudian ketika itu Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah bersama orang Ansor sekitar 70 orang laki-laki, 12 orang perempuan. Itu terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah kedua. Mus'ab bin Umair ikut di musim haji. Tadi kan sebelumnya itu kan Bai'atul Aqabah pertama di musim haji tahun 12 kenabian. Ini musim haji berikutnya tahun 13 kenabian, berbondong-bondong 70-an orang laki-laki, sekitar 12 perempuan, jadi jumlah total sekitar 80-an orang dari Madinah ke Mekah bersama Mus'ab bin Umair ke Mekah. Kemudian maka di situ berjanjilah mereka bertemu dengan Rasulullah di Aqabah. Ya, Bai'atul Aqabah. Akhirnya kan
Yaitu intinya nanti Baitul Aqabah yang kedua tahun 13 kenabian. Diikuti 82 orang. Baitul Aqabah pertama cuma 12 orang, masing-masing kabilah wakil dari masing-masing kabilah. Maka di tengah-tengah hari tasyrik 12 Dzulhijjah maka terjadi Baiatul Aqabah yang kedua. Maka ketika kami selesai haji, katanya Ka'ab bin Malik, satu malam yang kami sudah janji dengan Rasulullah SAW. Bersama kami ada Abdullah bin Amr bin Haram, ayah daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka kami kabari dia, dan kami bersembunyi dari orang-orang musyrik dari kami yang dari Madinah. Ya, karena mereka juga tidak tahu tentang itu, disembunyikan dari orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Seperti tadi kita sudah singgung, ada beberapa kabilah yang masih musyrik. Ya, maka kami katakan pada Abdullah bin Amr bin Haram ini, ayahnya Jabir, wahai ayah Jabir, wahai Abu Jabir, engkau ini salah satu pemimpin daripada pemimpin kami. Dan kami waktu itu ayah Jabir belum masuk Islam. Kami tidak suka dengan apa yang kau berada sekarang pada kesyirikan itu, sehingga kau nanti akan menjadi kayu bakar daripada api neraka, hatoban linnar. Maka diserulah si ayahnya Jabir itu untuk Islam. Ini masuk Islam, dan kami beritahukan dia tentang perjanjian kami dengan Rasulullah SAW. Kami pun berjanji menyaksikan perjanjian itu di Aqabah, di Jumratul Aqabah. Maka malam itu kami menginap bersama kaum kami sampai sepertiga malam terakhir kami keluar. Sengaja ketika orang musyrik pada tidur, mereka keluar ke Aqabah di perjanjian itu yang sudah janjikan. Kami diam-diam mengendap-endap untuk keluar, sampai kami berkumpul di Syi'ib, satu lembah dekat Aqabah. Kami waktu itu 70 orang, kata beliau, bersama dengan sekitar 2 orang atau lebih. Ya, satu bagian mengatakan sampai 80-an. Bagian mengatakan 2 orang perempuan dan 70, sekitar 72. Sampai kami berkumpul di dekat Aqabah. Di antaranya wanita yang ikut adalah Nasibah bintu Ka'ab, salah satu perempuan dari Bani Najjar, dan Asma binti Amr bin Adi, salah satu perempuan dari Bani Salimah. Maka kami berkumpul di Syi'ib, kami menunggu Rasulullah SAW sampai datang. Rasulullah SAW bersama beliau ada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi menurut riwayat ini, setelah Abbas itu waktu itu memang belum masuk Islam, tetap berada pada agama kaumnya, itu agama Quraisy, Wathaniyah, berhala. Hanya saja setelah Abbas ini membela Rasulullah SAW seperti Abu Thalib. Maka ketika kami duduk, pertama kali yang bicara adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Berkata, ya Mas'ul Khazraj. Ini orang Quraisy itu waktu itu menamakan orang Ansor, kabilah-kabilah di Madinah, dengan kabilah Khazraj. Walaupun ada Aus, ada Khazraj, tapi yang paling dominan Khazraj. Maka mereka manggil, ya Ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, katanya Abbas bin Muttalib. Itu apa sebenarnya Ustaz, agamanya Ustaz? Yahudi? Apa? Bukan. Ya musyrikin Arab sama dengan Quraisy. Berhala, maksudnya Yahudi sendiri. Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu Yahudi mereka. Tapi mereka sudah campur sama orang Arab, bukan asli Yahudi. Ini ada keturunan Yahudi, bahasa ibu mereka sudah bahasa Arab karena sudah turun-temurun dari zaman dulu kepada di kota Madinah. Maka dikatakan bahwa Muhammad itu, kata Abbas, kalian sudah tahu posisi Muhammad di antara kami, maksudnya di antara Bani Hashim. Karena Bani Hashim, Bani Muttalib, makanya dianggap sebagai satu kesatuan, karena Bani Hashim, Bani Muttalib ini membela Rasulullah. Soalnya musyrik yang muslim semuanya membela Rasul. Makanya dikatakan alun Nabi, alu baiti Nabi kan Bani Hashim, Bani Muttalib.
Kalian tahu, katanya Abbas, bagaimana kedudukan Muhammad di sisi kami. Ya, kami sudah bela beliau, katanya Abbas, dari kaum kami. Maka dan Muhammad ini tidak mau kecuali untuk mengikuti kalian ke Madinah. Ya, karena memang ada wacana untuk mau pindah, tapi belum turun perintah untuk hijrah waktu itu kepada Rasul SAW. Akhirnya, kalau memang kalian ini mau menepati janji kalian kepada Muhammad ini bahwa kalian akan membela dia dari orang yang merongrong dia, ya, maka silakan kalian menanggung janji itu. Tapi kalau memang kalian khawatir kalau Muhammad ini bakal keluar pada kalian, lalu ada orang yang bakal mengganggunya untuk kalian tidak bisa membelanya, maka mulai dari sekarang tinggalkan, kata Abbas. Mulai dari sekarang tidak usah kau bawa Muhammad ke sana, sudah biarkan sama kami, kau tinggalkan saja. Maka ketika itu kami pun sudah dengar. Aku nak sami nama kulta. Katakan ya Rasul, qul nafsika wa li rabbika ma syi'ta. Maka berkata ketika itu Abdullah bin Haram, pemimpin dari Ansor, kami sudah dengar ya Rasul. Ya, kami sudah dengar apa yang kau katakan wahai Abbas. Sekarang silakan ya Rasul, Anda tentukan. Kalau Anda maksudnya Anda ke Madinah, kami siap membela Anda. Kalau Anda tetap sini, ya terserah. Engkau tentukan ya Rasul untuk dirimu dan untuk Tuhanmu apa yang kau kehendaki. Maka bicaralah Rasulullah SAW, membacakan ayat Quran dan menyeru kepada Allah dan mendorong semangat untuk memegang Islam. Kemudian Rasul mengatakan, saya baiat kalian untuk mempertaat atau membela saya sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri dan keluarga kalian dan juga anak-anak kalian. Maka ketika itu pertama kali yang memegang tangan Rasul SAW adalah Bara' bin Ma'rur. Al-Bara' bin Ma'rur, dia berkata, waladhi bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, bil haqqi nabiyan, la namna'uka mimma namna'u minhu uzurana fabayyina ya Rasul. Kami akan bela engkau ya, seperti kami membela diri kami sendiri, keluarga kami, maka silakan bayarlah kami ya Rasulullah. Ya, fananul harbi al-qati al-kabir an kabir. Kami ini adalah sudah ahli peperangan. Ya. Dan kami wariskan keberanian itu kabiran an kabir dari datuk-datuk kami. Wala fa'taradul qaul baru kalim. Ketika itu dipotong langsung oleh Abul Haytham ibnu Tayyihan radhiyallahu anhu, salah satu orang Ansor juga. Ya Rasulullah, yang benar-benar ibalan yakni Uhud, baina qati'uha wa hal asaita in qala nanu dzalika thumma adrakallahu an tarji ila qaumik wa tad'una. Ya Rasulullah, kata Abul Haytham ibnu Tayyihan, kami ini antara kami dengan orang-orang lain kabilah sekitar Madinah, kami sudah punya perjanjian. Tapi demi Anda kami putuskan perjanjian itu untuk membela Anda. Maka apakah nanti kalau Anda menang, Allah menangkan Anda, terus Anda kembali kepada kaum Anda, meninggalkan kami? Katanya Abu Lazam bin Tayyihan. Maka tersenyum Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, adamu adam wal hadmu al hadm. Antum minni wa ana minkum wa harib man harabtum wa salim man salamtum. Ya. Kemudian darah ini adalah darah kalian. Kehancuran sama kalian jauh hancur, ya kita hancur bersama. Kalau mati kita mati bersama. Antum minni wa ana minkum. Kau termasuk antum minni, kalian termasuk saya termasuk kalian.
Uharib man harabtum wa usalim man salamtum. Saya akan berperang dengan siapa-siapa yang berperang dengan kalian, yang kalian perangi, dan saya akan berdamai kami. Nah, siapa-siapa yang kalian damaikan dengan mereka. Ya. Maka itu kan dikuatkan lagi kan. Perjanjian itu ketika Rasul sudah di Madinah SAW, setelah kejadian Hunain dan sebagainya itu, masuk Islamnya Najd dan sebagainya. Apabila Najd, Rasul kan ngasih mu'alaf dari Najd. Mereka yang muda-muda ini bicara, ya gimana Rasulullah ini masa dikasih. Terus Rasul kumpulkan lagi orang Ansar. Ya kan? Dia bilang, al-mahya mahyakum wal-mamat mamatukum. Ini hidup saya bersama kalian, mati saya bersama kalian. Kata Rasulullah. Insalak apa? Insaka nas wadian wasakatil ansor wadian la salaktu wadiyal ansor, kata Rasul. Seandainya orang-orang semua meniti satu wadi, satu lembah, dan orang Ansor meniti satu lembah, saya akan menjalani lembahnya Ansor, kata Rasulullah. Ya, karena khawatir mereka. Itu dikuatkan lagi ketika Rasul di Madinah. Maka Rasulullah mukhruju ila yamin kuna asyana qiban. Kalau gitu sekarang coba kalian keluarkan di antara kalian, angkat 12 orang naqib sebagai jaminan, penjamin atas kaum masing-masing. Bima fihim kakafalatil hawarin li Isa, seperti penjaminan hawariyin kepada Nabi Isa AS kan 12 orang hawari. Maka mereka pun mengeluarkan 12 orang. 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Khazraj itu lebih dominan. Maka dikatakan oleh Asim bin Amr bin Qatadah, ketika kaum itu berkumpul untuk membayar Rasul SAW, maka Abbas bin Ubad al-Ansari mengatakan, wahai Khazraj, atadruna alamatu bainal rajul, ya, apa kalian ngerti atas apa kalian membayar orang ini Rasulullah? Innakum tubayyuna la harb al-ahmar waswad. Kalian berarti membayar orang ini untuk memerangi orang yang kulit merah atau kulit hitam. Wa in kuntum tasma'unakum idza nahakat amwalukum musibah wa asyarafakum qatla aslamtumu wa minal an. Ya. Maka ini ada seorang dari mereka, ya, dikatakan oleh orang si Abbas ini bahwa kalian berarti memerangi orang semua kalau kalian membela dia. Bagaimana kalian yang kalian lihat? Seandainya saja harta kalian nanti tertimpa musibah dengan kalian membela orang ini, ya juga orang-orang mulia dari kalian banyak terbunuh, ya kan? Apakah kalian akan menyerahkan orang ini kembali karena kalian kalah umpama? Katanya si Abbas, satu orang Ansor itu. Apakah kalian bakal menyerahkan kembali orang ini maksudnya kembalikan ke Madinah ketika kalian nanti kalah umpama dengan orang-orang itu karena membela dia? Akar gitu, kalau memang begitu ya sekarang saja sudah. Kalian tidak usah pakai macam-macam membayar, sudah kembalikan. Memang demikian. Ya. Maka kalau kalian lakukan itu merupakan kehinaan kalian di dunia dan di akhirat. Ya, kalau kalian memang yakin kalian bakal memenuhi janji kalian terhadap orang ini, ya, ini membela dia, ya, meskipun umpama hancur daripada harta kalian atau terbunuh, maka silakan kalian pegang perjanjian itu. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Demi Allah, perjanjian ini adalah paling baiknya perjanjian dari dunia dan daripada dunia dan di dunia dan di akhirat. Akan menjadi kebaikan kalian di dunia dan di akhirat kalau kalian betul-betul memegang perjanjian. Langsung mereka menjawab, kami akan mengambilnya meskipun ada musibah nanti, seandainya tertimpa musibah harta kami, orang-orang mulia kami terbunuh, ya. Maka pamalana bidzalika ya Rasulullah, nuwafaina. Ya Rasulullah, seperti yang dikatakan Abbas tadi bin Qatadah, ya, Abbas bin Ubadah,
kalau memang terjadi pada kami apa yang dikatakan tadi, korbannya harta kami, orang mulia kami terbunuh, apa gantinya bagi kami? Kata Rasul, al-jannah, surga. Kata Rasul. Maka langsung ya si Abbas bin Ubadah mengatakan, "Ubsut yadaka." Hamparkanlah tanganmu ya Rasul. Maka dibentangkan tangan beliau SAW, akhirnya mereka membaiat Rasulullah SAW. Maka pertama kali yang membaiat Rasul seperti tadi sudah disinggung, Barok bin Ma'rur. Kemudian bertubi-tubi kaum itu membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kenal dengan baiatul aqabah yang kedua. Maka ketika kami membaiat Rasulullah SAW, sorokh syaitan, setan berteriak. Jika kami membaiat Rasul, setan berteriak dari ujung daripada Aqabah dengan suara yang paling bisa menembus daripada keheningan waktu itu. Kami tidak pernah mendengar suara seperti itu sama sekali. Ya ahlal habahib, ya ahlal jabajib, halakum bi mudammamin wasubat istamal harbikum. Dikatakan, wahai orang-orang penghuni Makkah, maksudnya, bagaimana kalian ini pada orang yang mudammamin, yang terjam, maksudnya Muhammad, mudammam. Ini para subat, para pembelot agama kalian. Subat ini mereka juga semua orang yang keluar dari agama nenek moyang, mereka katakan sobi atau subat. Asobin ya. Itu kan kharaja min dini. Ini dia. Gimana ini? Katanya setan yang terlihat itu dengan suara. Mereka sudah berkumpul untuk memerangi kalian. Maka Rasul SAW bersabda, hadza aduwwullah. Itu tadi suaranya musuh Allah. Hadza azabul aqabah. Isma'i adullah amma wallahi la afruqanna laka. Maka Rasul irfadu ila ri'alikum. Maka Rasul mengatakan, ini aduwullah, ini jin syaitan daripada Aqabah. Isma' ay aduwullah. Ya. Dengarkan wahai musuh Allah, amma wallahi la afruqanna laka. Demi Allah, saya akan menghususkan diri untuk mengalahkan engkau. Dengan engkau akan saya berperhitungan dengan engkau. Maka Rasul berkata, irfatu ila, sekarang kembali kalian pada kemah kalian. Maka ketika itu Abbas bin Ubadah mengatakan, lain syi'ta lanamilanna wajan ala alimina biasabina. Ya. Kalau kau mau ya Rasul, besok kami akan serang ahlu Mina dengan pedang kami, katanya Abbas bin Ubadah tadi. Jangan, kata Rasul, lam nu'mar, saya belum diperintah oleh Allah SWT untuk berjihad. Saking semangatnya, besok kalau anda perintah kami akan serang dengan pedang kami pada ahli Mina. Ini orang-orang Quraisy di Mekah itu, di Mina, khususnya orang Quraisy. Hah? Apanya? Oh iya, bonek. Ya. Tapi belum saatnya, kata Rasul. Kami belum diperintah. Sekarang pulang kalian, irji'u ila rihalikum, kembali kalian ke kemah-kemah kalian. Nah, kami pun pulang kembali ke kemah ya, sampai besok pagi. Ketika besok pagi Hasbana wadat jilatu Quraisy, beberapa orang Quraisy mendatangi kami. Ya masyarakat Khazraj, balakan akum jitum dan Arab. Kemudian dikatakan, kami telah sampai berita kepada kami, wahai orang-orang Khazraj, kalian telah datang kepada teman kami, sahibuna, ini Muhammad SAW maksudnya. Ya. Hatta tastakhriju min baini adhurina. Kalian akan keluarkan dia antara kami. Kalian membaiat dia untuk memerangi kami. Katanya si orang Quraisy. Wallahi ma ayyul arabi abghadu ilaina an tajibul arab baina minkum. Jangan, demi Allah, tidak ada satu kampung daripada Arab yang kami sebetulnya benci untuk berperang dengannya melebihi kalian. Kami tidak mau, sebetulnya tidak mau perang dengan kalian. Katanya. Kalau membahas minum makan musyrikin qaumina ya'rifuna lahum billah. Maka dari situ pun bangkit orang musyrik dari kaum kami, yaitu orang Khazraj. Ya, mereka bangkit bersumpah atas nama Allah, makana min hadza syai' wa ma alimna usadaq. Kata orang musyrik, karena orang musyrik Khazraj kan tidak tahu juga. Mereka tidur karena perjanjian itu terjadi di sepertiga malam ketika orang musyrik tidur.
Kata orang musyrik Khazraj, enggak, kami tidak dengar apa-apa. Kami tidak dengar apa-apa. Hanya mereka percaya sama orang musyrikin dari Khazraj, hanya mereka meninggalkan orang-orang Khazraj itu. Orang muslim dari Khazraj ditinggal sama orang-orang Quraisy. Asalnya mereka hampir percaya tentang baiat itu. Sadaku walam ya'lamu. Fatwa yang itu lebat wa qama qawm fi mul Harith bin Hisham bin Mughirah. Ya. Wa qultu kalimat kan uridu an usyrika al-qawm biha fima qalu ya jama'a satan tattakhidha wa anta sayyidu min sadatina. Ya. Maka ketika itu mengkon sorofal Ansar Madinah. Nah, dari situ orang Ansar kembali ke Madinah dan mereka sudah memperkuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika mereka tiba di kota Madinah, mereka menampakkan Islam. Akhirnya sampai berita itu ke Quraisy bahwa kaum di Madinah itu menampakkan Islam. Hanya mereka justru makin si Quraisy makin mengganggu Rasulullah SAW dan mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah. Inallah, maka Rasul bersabda kepada sahabat-sahabatnya, Inallah ta'ala qad ja'alakum ikhwanan wa darun ta'manuna fiha. Allah sudah menjadikan bagi kalian saudara dan negeri yang kalian bisa aman di sana. Silakan kalian pindah, kata Rasul. Maka Rasul memerintahkan mereka untuk hijrah. Dan pertama kali yang hijrah dari situ, dari rombongan itu, selain Mus'ab bin Umair yang sudah diutus lebih dulu, yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, kemudian Amir bin Rabi'ah, kemudian Abdullah bin Jahash, kemudian bertubi-tubi para sahabat Rasulullah SAW ke Madinah. Maka Allah kumpulkan jamaah al-Madinah, ya Allah kumpulkan orang Madinah baik Ausnya maupun Khazrajnya, dua kabilah besar di Madinah, dengan Islam dan Allah islah. Itulah firman Allah, wa tasimu jami'an wa dzkuru id kuntum ni'matallakum id kuntum a'daan fa'alafa bainakum. Ingatlah wahai Khazraj, wahai Aus, dulu kalian bermusuhan, datang Rasulullah SAW, Allah jinakan fa'alafa baina qulubikum, Allah jinakan hati-hati kalian, antara hati kalian. Wasbatu min ni'mati ikhwana, maka kalian menjadi teman satu sama lain dalam agama, dalam iman. Kuntum ala syafa hufratin, dulu kalian Aus Khazraj berada di pinggir jurang daripada neraka, syafa hufratin minan nar, ala tarafi hufratin, ya. Fa'anqadhakum minha, maka Allah selamatkan kalian darinya dengan keimanan. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi lakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayatnya supaya kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Allahu a'lam bishawab. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat berikutnya ayat 104 tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Allahu a'lam. Tadi kalau Aus dan Khazraj itu memang termasuk musyrikin Arab, Ustaz ya? Iya, musyrik juga. Yang Yahudi itu Qainuqa sama apa sih? Banyak sebetulnya, cuma yang besar itu 3, Nadir, Qainuqa, Quraidah. Ada ya. Bani Harisah juga ada Yahudinya, Bani Zurek ada Yahudi juga. Seperti yang menyihir Rasulullah itu dari Bani Zurek. Ada minoritas Yahudi, cuma nggak banyak jumlah mereka di Madinah. Yang besar 3 itu Qainuqa, Nadir, Quraidah. Dari jatuh mereka memang sengaja pergi ke Madinah karena dengar di Madinah nanti bakal ada Nabi akhir zaman. Turunannya malah. Nah, padahal jatuh mereka ke Madinah itu tujuannya untuk menyongsong Nabi akhir zaman. Ketika muncul nabinya bukan itu katanya. Sampai sekarang mereka nunggu Al-Masih, Mesias itu masih Dajjal. Allahu a'lam. Ya betul. Surah Al-Fatihah.